pecah sertifikat, sudah ada perizinan, itu nilainya menjadi 1.602. Dari nilai 600 meningkat menjadi 1.602. Dan kita jual ke investor itu adalah senilai 3.403. 3.403 ini dipecah menjadi 26 bidang sertifikat. Jadi apabila ada investor yang mau terlibat dalam pembangunan perumahan ini, kita jaminkan berupa 26 bidang sertifikat tersebut. Jadi si investor membeli harga kapling tersebut senilai 1.602. Keuntungan yang didapat dari oleh investor ya, yang didapat oleh investor itu adalah sebesar ini. Profit dari kapling ya. Profit dari kapling ini adalah profit 50% dari profit penjualan unit. Jadi penjualan unit itu keuntungannya adalah 100%. Keuntungannya 100%. Ini ya, keuntungan 100%. Karena kita polanya dipisah menjadi kapling dan bangunan, maka kita jual kaplingnya dulu. Karena kenapa kaplingnya dulu? Karena kita untuk membayar pemilik tanah. Pemilik tanah ini kan dibayarnya harus cash. Nah, cash ini didapat dari penjualan investasi kapling. Jadi kaplingnya kita jual ke investor dengan senilai ini. Keuntungan didapat oleh investor adalah 50% dari keuntungan unit. Di sini kalau keuntungan unitnya adalah 100%, maka dibagi dua. Jadi untuk keuntungan dari unitnya itu 50%, keuntungan dari kapling itu dibagi ke 50% ke kapling. Jadi 50% ke bangunan, 50% ke kapling. Ini cukup menarik. Kenapa menarik? Karena mereka mendapat jaminan ya. Jadi jaminannya setelah kapling ini dibuat kita akuisisi, maksudnya dalam arti akuisisi itu kita bayar DP-nya dulu dengan pemilik tanah. Kemudian kita buat block plan-nya. Block plan-nya menjadi pecah-pecah menjadi beberapa kapling berdasarkan block plan. Kita sarankan menggunakan block plan ya, bukan menggunakan set plan. Karena kalau block plan kan masih bisa pribadi ya, masih bisa menggunakan nama pemilik tanah. Jadi kita sarankan menggunakan block plan. Setelah block plan dibuat, maka bisa ketahuan berapa jumlah kaplingnya dan berapa luasan kapling. Dari luasan kapling itu yang akan kita tawarkan sebagai underlying atau jaminan kepada investor. Bawa mau pinjem. Iya, saya mau ngisi sini, mau diverifikasi. Ya ada di situ hari kedua. Enggak, yang baru itu. Yang katanya ada update. Hah? Ada update. Kira-kira dari pola-pola ini Bawa itu ngasih mana yang terakhir udah contoh pernah perjanjian. jalankan? Dan kalau yang baru mau menjalankan, Baru kan? pola mana Yang tak puterin itu ngopi contoh perjanjian. kira-kira cocok bisa digunakan itu? Kok dua sih? Nah, kalau yang startup itu harus dilihat dulu ya jenis transaksinya ya. Transaksinya untuk startup itu kerjasama murni, cash bertahap, atau penjualan cash bertahap atau tanahnya cash. Tanahnya cash. Kalau tanahnya cash, kalau menurut saya nggak ada kesulitan ya. Kalau tanahnya cash itu kita nggak perlu banyak membutuhkan investor. Gitu. Nah, bangunannya kita meng-hire kontraktor. Jadi di sini kalau untuk tanah cash kita sudah beli ya, sudah beli tanahnya. Kita lebih banyak berinteraksi dengan kontraktor. Pertama kita menggunakan kontraktor ya, menggunakan langsung kontraktor atau menggunakan investor sebagai pendana kontraktor. Gitu. Jadi pertama setelah kita buat profil proyeknya, baru kita tawarkan ke kontraktor atau investor kontraktor untuk membangunnya. Iya Pak, kalau di
Di investor mana? Coupling di unit. Coupling. Coupling ini gini Pak, beban semua yang bikin jalan semuanya ada di sini Pak. Ada di nilai 1.600.000 ini. Ini kan semuanya nilai 1.600.000 ini udah semua udah lengkap. Udah lengkap, sudah dapat, mereka beli coupling, sudah dapat saluran, dapat jalan, dapat taman, dapat pagar keliling, dapat pintu gerbang. Gitu. Jadi per meter Pak. Iya. Jadi ini beban-beban udah masuk sini semua Pak, beban-bebannya. IMB enggak Pak, jadi kalau IMB itu masuk ke biaya lain-lain ya. Jadi sertifikat IMB masuk ke biaya lain. Ini biaya lain-lain itu prosesnya nanti pas pembangunan coupling. Masuk pembangunan coupling, bebannya masuk ke biaya pembangunan coupling, sorry, pembangunan unit. Jadi bebannya masuk pembangunan unit. Sudah termasuk, sudah rapi Pak. Makanya di sini infrastruktur masuk Pak. Makanya di sini dalam pembiayaan pematangan lahan, infrastruktur masuk, utilitas masuk, proses lingkungan masuk. Jadi mereka si investor itu membeli lahan itu dalam kondisi sudah siap, kondisi sudah siap. Tetapi di sini pembayaran investor itu nggak bisa 100% Pak. Karena ini beban yang kita yang perlu dibayar di awal itu ada pembayaran tanah. Pembayaran tanah kan tanahnya harus dilunasin kan dari dana investor tadi, investor coupling. Jadi kita hanya perlu 50%-nya dari 1.602. Jadi dari 1.602 kita hanya perlu 50%-nya untuk bayar tanah. Karena pembayaran tanah ini komponennya ada 50% dari nilai ini. Per meter Pak, per meter. Jadi kalau per meter itu jadi gini Pak, ini kan di sini kan ada luasan coupling, luasan tanah ini kan dari 73, 75, 80. Nah pembebanannya ini langsung berdasarkan luasannya. Sudah termasuk. Jadi harga tanahnya itu, ini masuk sini Pak, lahan efektif. Jadi beban tanahnya masuk ke lahan efektif. Ini Pak ya, action plan-nya ya. Kita kembali ke action plan ya. Action plan-nya itu pembelian tanahnya itu pembelian tanahnya 600.000 Pak per meter. 600.000 per meter. Setelah ada dikenakan biaya mediator, terus kemudian dikurangi lahan efektif, maka ketemu per meternya tanah itu adalah 879 lahan efektifnya, dan dia masuk ke dalam sini Pak, 862 masuk. Berarti bebannya itu hampir 50% bayar harga tanah kalau di sini ya. Bagaimana? Beban biayanya hampir 50% ya. Itu sekitar 600 tadi kan per meter. Lahan efektif kan 862. 862. Iya. Hampir 50% Pak. Iya. Itu kira-kira bisa difikirkan nggak Pak? Kalau biaya pematangan lahan untuk lahan coupling ini bisa difikirkan kira-kira berapa gitu? Itu ada biaya jalan, infrastruktur dan lain-lain. Ini Pak, ini udah dibikin Pak. Dibikin kan kalau kita beban itu didistribusikan berdasarkan luas coupling. Ya ini kan pengertiannya semua biaya-biaya ini didistribusi Pak. Distribusi berdasarkan luas coupling. Jadi misalnya coupling 73, maka beban yang dipikul oleh coupling 73 ini untuk infrastruktur ini ada senilai ini Pak. Karena kita bagi rata nilai couplingnya itu ini 237 nilai infrastrukturnya. Infrastruktur itu termasuk jalan, saluran, pagar. Oh, itu 237 Pak ya? Iya betul. Jadi ini langsung didistribusikan ke couplingnya. Tanya dua apa? Kalau secara teknik untuk pagar sampai utilitas itu sudah dihasilkan dulu supaya mereka aman. Jadi kalau untuk proses penjualan coupling ini Pak, yang pertama adalah dari sisi legalitasnya dulu ya.
konfirmasi bahwa sudah ada block plan-nya. Karena block plan atau set plan ya, karena block plan itu yang sudah menentukan berapa luasan couplingnya. Terus kemudian, kalaupun nanti ada investor yang mau berminat untuk membeli coupling, dasar dari underlying yang untuk dasar transaksinya itu adalah luasan coupling itu, Pak. Berarti nanti dalam proses itu sertifikat masih induk misalnya ya, misalnya sertifikat masih induk belum dipecah, dan sertifikat itu akan di cover oleh notaris ke investor bahwa memang sertifikat itu dalam proses pemecahan sesuai dengan block plan atau set plan yang sudah disetujui. Apalagi Pak tanya? Belum pecah Pak, belum pecah. Tetapi nanti notaris itu akan berdata transaksi kepada konsumen ini berdasarkan block plan Pak. Berdasarkan block plan. Jadi mereka akan memecah sesuai dengan prosesnya dengan block plan yang set plan-nya. Dan si transaksi si investor itu transaksi berdasarkan luasan yang mau dipecah. Notaris biasanya kasih cover note Pak, kasih cover note berdasarkan luasan itu. Ada contoh cash flow-nya nggak terhadap proyek yang tadi dikasih contohnya? Kalau contohnya banyak ya Pak ya. Jadi nggak, maksudnya untuk yang sudah ada hitung-hitungan ini? Ya, hitung-hitungan ini saya kasih contoh yang proyek Cibubur Pak. Ini proyek ini adalah proyek Cibubur. Oleh kan kalau misalnya kayak jaminan coupling atau misalnya bersaham, itu kan otomatis kan harus ada opsi gimana cara ngatur cash flow-nya supaya pada saat tanggal yang ditentukan itu bisa dibayar. Ya, kalau untuk cash flow, jadi sebenarnya gini, pertama untuk menentukan pola investasi mana yang akan digunakan dalam pendanaan proyek, pertama adalah dibuat cash flow-nya dulu, ya kan? Dibuat cash flow-nya. Dari dalam cash flow itu ditentukan berapa kebutuhan pembayaran tanah kalau memang pembayaran tanahnya termin atau cash bertahap. Nah dari situ kita mengatur di dalam cash flow ini pola mana yang akan kita sisipkan atau kita gunakan di dalam cash flow-nya itu. Apakah pre-launching, ataukah investasi unit, ataukah saham, ataukah ini. Jadi tergantung kita menentukan cash flow-nya. Nah kalau menentukan cash flow-nya itu masing-masing proyek beda Pak ya. Masing-masing proyek beda. Pertama beda terhadap cara bayar tanahnya. Gitu. Terus kemudian apakah tanahnya sudah dibayar ataukah tanahnya sudah pembeliannya cash. Cuman kalau yang saya terapkan, hampir semua proyek-proyek saya itu lahannya kerjasama Pak. Kenapa kerjasama? Saya tekankan di sini bahwa saya itu menggunakan modal sekecil mungkin gitu. Menggunakan modal sekecil mungkin. Jadi saya menggunakan modal sekecil mungkin dan semuanya dibayar berdasarkan cash flow, berdasarkan arus kas baik dari investor maupun dari penjualan. Jadi stylenya beda-beda Pak ya. Kalau ada stylenya developer itu maunya beli tanah cash, ada yang mobilnya tanahnya cash bertahap, ada yang mau kerjasama. Tetapi kalau di sini saya lebih banyak pembayaran tanahnya adalah kerjasama dan cash bertahap. Makanya saya modal awal itu sekecil-kecil mungkin gitu. Ya, jadi itu harus untuk cash flow itu untuk menentukan tipe pola mana investor yang akan itu ini Pak harus lebih spesifik gitu loh, lebih spesifik. Nanti kita saya belum waktunya nggak cukup. Saya akan simulasikan di lahan saya 3,6 hektar di Bandung, pola mana yang akan digunakan untuk menjalankan proyek tersebut. Gitu. Jadi di dalam lokasi Bandung itu 3,6 hektar itu akan saya set
pola apa yang akan saya gunakan untuk menjalankan proyek itu. Bakal masuk di YouTube saya kalau sini. Belakangin aja. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Ya. Ya, untuk pembelian lahan yang sistem bagi hasil, menurut Bapak pola yang cocok atau yang Bapak pernah pakai itu, yang menurut Bapak terbaik itu pola seperti apa Pak? Atau bisa dikombinasi pola apa sama apa? Bagi hasil. Iya. Nah, untuk pembelian tanah Pak ya. Pola pembayaran tanah saya yang paling fleksibel itu adalah kerjasama murni Pak. Kerjasama murni dengan waktu yang tak terbatas. Dengan waktu yang tak terbatas. Jadi saya membuat klausal apabila dalam proyek itu tidak terjual atau habis masa perjanjiannya, maka otomatis akan diperpanjang Pak. Ada klausal karet, jadi ada pasal karet. Saya tetapkan pasal karet di situ. Apabila itu tidak selesai dalam masa perjanjian itu, maka otomatis akan diperpanjang selama 2 tahun. Dan apabila itu tidak selesai, maka akan ini. Jadi perjanjian itu tidak ada batasnya Pak. Saya pernah buat seperti itu. Jadi sampai sekarang pun saya belum selesai bayar tanah itu masih bisa gitu. Kalau harga rata-rata kenaikan itu Pak, kalau kita berhenti tidak selesai di tahun pertama, tahun kedua, itu kenaikan itu 10-15% per tahun Pak. 10-15 tahun. 10-15% per tahun. Tanahnya yang mau dibeli bertahap. Bapak misalnya mencari investor untuk pembelian bertahap itu. Nah, ini yang pernah Bapak alami dan menurut Bapak yang paling bagus lah polanya, mudah gitu. Itu seperti apa Pak? Kalau yang paling mudah itu sebenarnya fliperan Pak. Itu paling mudah fliperan. Jadi saya kalau fliperan caranya begini. Pertama adalah waktu kita negosiasi dengan pemilik lahan, kita sudah publish Pak promosinya, kita sudah jalan promosinya. Walaupun kita belum transaksi dengan pemilik tanah. Kita belum transaksi dengan pemilik tanah, kita sudah publish, sudah mulai ini pasar, ini segmen pasarnya, udah mulai di pasar, tes pasar ya. Setelah lahan itu sudah mendapat respon dari investor, baru kita tawarkan untuk melakukan fliperan. Jadi fliperan itu kita jaminkan, jadi begini. Pertama adalah lahan belum dieksekusi nih Pak ya, lahan belum dieksekusi. Nah kita mengundang investor untuk investasi di proyek tersebut. Si investor itu membayar nilai investasinya hanya 50%-nya di awal. 50% itu kita gunakan untuk DP tanah. Nah setelah tanah kebayar, baru sertifikat dari pemilik tanah masuk ke notaris melakukan pemecahan atau melakukan proses. Setelah 50% itu kebayar, 50%-nya itu nanti dibayar oleh investor setelah notarisnya mendapat sinyal dari notaris yang kerjasama bahwa sertifikat sudah diterima oleh notaris membeli cover note kepada atau membeli ini kepada notaris yang kita buat perjanjian. Jadi benar-benar lahan itu dibayar oleh investor atau dibayar oleh investor fliperan. Nah setelah lahan itu kerjasama sudah dibayar oleh investor, baru selanjutnya kita menggunakan pola-pola yang lain. Yang penting lahan kebayar dulu gitu loh, dengan cara seperti itu. Nah si jaminan dari si investor itu, fliperan itu adalah lahan yang akan dipecah oleh notaris Pak, karena kan kita udah bayar 50%. Setelah itu setelah surat masuk ke notaris, maka sama investor akan dilunasi. Nah dilunasi itu akan membiayai pecah-pecahan itu, membiayai proses perizinan maupun pemecahan sertifikasinya. Semua yang mau kita lakukan yang saya nggak pernah lakukan itu kayak gini.
planning kan, saya nggak tahu sih, bayangan saya kalau punya planning kita ada exit plan kan, untuk kondisi terburuk. Nah selama ini dengan kondisi seperti ini 26 unit, kalau misalkan kondisi force major lah Pak, kita nggak tahu kondisi situasi sekarang, tiba-tiba memang Bapak mau habisin 6 bulan, nggak habis 6 bulan atau 2 bulan nggak habis, itu gimana Pak perjanjian dengan investor untuk menyelamatkan Bapak si developer sendiri gimana? Ya, kalau saya biasanya saya take over. Jadi apabila kondisinya itu di 6 bulan itu kita nggak selesai atau kita nggak bisa cari dapatkan konsumen, maka kita harus beli kan. Nah kita harus beli sendiri. Nah beli sendiri itu biasanya kita lakukan take over dengan investor atau dengan konsumen. Biasanya kita lakukan dengan investor lain. Ya, jadi kita naikin Bu. Jadi di sini kita harus dalam kondisi seperti ini kita harus rela melepas laba atau ini. Jadi misalnya kita janjikan ke investor pertama kita udah kasih 40% dalam waktu 6 bulan. Di dalam 6 bulan itu kita nggak selesai misalnya, ya kita harus tetap ke investor lain. Atau mereka diperpanjang. Biasanya ada yang mau diperpanjang, ada yang mau di take over. Take over. Kalau take over kita tuh itu tuh jaga nama Bu, jaga image. Jadi sebisa mungkin pas selesai masa perjanjian itu kita sudah selesai ke mereka. Ataupun kalau mau diperpanjang pun kita minta itu diperpanjang. Dengan kalau diperpanjang itu kita gunakan penambahan laba. Pak mau nanya, dalam pola-pola kerjasama yang Bapak pernah jalan, permasalahan yang sering dihadapi seperti apa? Permasalahannya kebanyakan itu adalah kita nggak bisa bayar sesuai dengan tenggat waktunya Pak. Itu aja. Jadi sebenarnya pola ini dia harus didukung penuh oleh penjualan Pak. Jadi intinya di penjualan. Yang sampai setelah kita gunakan pola-pola ini, penjualan kita loyo gitu loh, atau lesu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengcover dengan penjualan, sebenarnya itu nggak ada masalah gitu loh, semuanya bisa diselesaikan. Makanya di sini makanya saya biasanya kalau proyek belum dimulai, saya udah publish duluan gitu loh. Atau kita mau eksekusi lain, kita publish duluan untuk melihat segmen pasarnya, atau kita melihat kompetitor. Jadi kita matang melihat kompetitornya. Berapa sih sebenarnya nilai jual yang harus kita lepas gitu loh. Kebanyakan investor saya nggak ada yang kenal saya ya sebelumnya, nggak ada yang kenal saya sebelumnya. Jadi pertama kita melakukan investor gathering ya, jadi kita ngumpulin orang gitu kan, kita presentasi proyek. Setelah itu mereka melakukan kunjungan ke lokasi. Nah biasanya mereka kunjungan ke lokasi, dilihat proyek-proyeknya yang sudah dikerjakan ataupun yang akan dikerjakan gitu. Terus kemudian mereka akan melihat return yang akan mereka dapat. Kalau mereka lihat return yang menguntungkan, mereka pasti akan berminat. Itu 2. Ketiga adalah underlyernya, dasar dari perjanjiannya, gitu loh. Kalau mereka menginvestasikan besar atau mereka nilai besar, mereka pasti minta jaminan yang agak ini juga gitu loh. Tapi kalau mereka nilainya kecil, mereka kadang-kadang nggak minta jaminan, hanya lihat personalnya aja atau melihat proyek yang sudah dijalankan. Jadi kadang makanya di sini kenapa saya terapkan saham sama kongsian. Saham sama kongsian itu kita meng-hire investor itu kecil-kecil, nilainya 200 juta, 100 juta. Itu orang lebih trust dibandingin kita
nyari investor yang masuk invest 1 miliar, 2 miliar, itu mereka kurang ini gitu loh. Mereka kalau mereka invest 1 miliar atau 2 miliar, mereka akan minta masuk ke dalam, akan ikut dalam pelaksanaan proyeknya, akan ikut campur dalam manajemennya, akan mengatur kita gitu loh. Makanya di sini kita menggunakan pola itu, pola yang ini. Jadi ini kita nggak ini sama investor, dan kita mendapatkannya mudah gitu loh, karena orang punya duit 100 juta, 200 juta untuk yang kelas, contohnya guru ya, guru DKI, PNS, itu mereka rata-rata punya tabungan di atas 100 juta. Saya ada beberapa investor saya dari kalangan guru, mereka itu rata-rata gajinya itu besar-besar. Nah, mereka buat apa uangnya digunakan? Mereka investasikan ke kita. Jadi sebisa mungkin kita gunakan investor itu yang nggak terlalu masuk ke dalam gitu loh, nggak terlalu mengatur kita, itu diutamakan itu. Jadi nggak perlu ada namanya apa joint account, nggak perlu ada apa namanya accounting atau apa gitu yang sifatnya mengontrol gitu. Jadi simulasi yang saya berikan ini sudah lengkap ya dengan action plan-nya. Jadi action plan-nya itu adalah contoh proyek sesuai dengan kondisi realnya. Kemudian saya tetapkan ke dalam metode fungsian ini, metode pola-pola investor ini. Sebenarnya caranya itu kita harus yakin ya Pak ya. Sebenarnya saya itu tanah 3,6 hektar itu sebenarnya ini saya yang dikejar sama pemilik tanahnya. Saya dikejar sama pemilik tanahnya. Jadi mereka itu berminat sekali untuk dijual ke saya. Walaupun mereka itu belum lihat profil proyek saya yang di Jakarta itu, mereka belum pernah lihat. Mereka belum pernah lihat seperti apa proyek saya, dan belum pernah melihat bagaimana saya berbisnis properti gitu. Tetapi dengan cara kita negosiasi, terus kemudian kita memberikan penjelasan mengenai bagaimana konsep perumahan itu dijalankan, terus bagaimana cara kita membayar tanah tersebut, bagaimana kita mengelola tanah tersebut, mereka akhirnya yakin untuk bertransaksi. Awalnya tadinya saya ditawarkan tanpa modal, maksudnya tanpa DP. Jadi pembayaran itu bulan Desember besok saya harus bayar 600 juta. Tetapi saya kurang ini kalau saya tidak membayar tanah di awal gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk membayar tanah di awal 300 juta. Terus kemudian saat ini sekarang kondisinya sedang cut and fill. Jadi sekarang lagi pertanahan tanah. Itu pun saya tidak menggunakan modal untuk meng-hire kontraktornya. Jadi saya tidak melepas DP ke orang kontraktor cut and fill-nya. Jadi semua mereka yang urusin, mereka yang mulai. Jadi termin saya buka SPK senilai cut and fill 1,4 miliar. Itu saya bayar 50%. Progres 50%, saya bayar hanya 2 kali. Jadi dengan harapan apabila lahan sudah dimatengin sama mereka, saya bisa lakukan penjualan sebelum jatuh tempo pembayaran kontraktor cut and fill. Jadi di situ benar-benar saya tidak menggunakan modal investor maupun modal sendiri untuk memulai proyek tersebut.
Oke, saya akhiri dulu sesi ini. Kebetulan nih ada pengumuman dari panitia. Nah, silakan. Tadi ini udah selesai lagi ya. Maaf, MC-nya ngabur ini tadi. Terima kasih Pak Didi untuk sharing hari ini. Semakin mencerahkan bagaimana cara mencari dana pemodalan untuk proyek. Selanjutnya adalah ada pengumuman dari Pak Kurnia mewakili panitia. Mungkin sebagian besar saya membuka, sebagian besar teman-teman mengetahui salah satu panitia kita kemarin hari Jumat kecelakaan. Beliau Mas Tri Aditya ini menyiapkan materi-materi yang teman-teman karena mengejar waktu untuk sholat Jumat, materi printer dan berbagai peralatan dibawa ke sini. Mendapat musibah kecelakaan di Jalan Raya Pasar Minggu sebelum terowongan kalau dari sana. Kondisinya lumayan, rahangnya patah, ada yang dijahit. Besok Senin adalah jadwal operasi beliau dan biayanya lumayan. Beliau peserta BPJS kelas 1, tapi BPJS tidak meng-cover. Beliau minta tolong dan kita juga mungkin mau berbagi rezeki karena biaya yang dibutuhkan itu 40 juta hanya operasinya saja. Hari ini harus menyerahkan uang DP atau uang muka untuk operasi ini sebesar 19 juta. Mungkin kiranya ada yang berkenan berbagi rezeki, kami sangat terima kasih sekali. Selanjutnya Pak Kurnia mungkin untuk Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kamu mesti ikutin Pak Didi ya. Nanti kalau KMB sama Pak Didi poles lagi. Saya udah agak setengah kayak Pak Didi. Jadi kalau mau lebih detail ikut KMB, ikut TDA Properti, TDA Depok, ikut TDA Properti, kemudian KMB dipoles, nah hektar-hektar seperti itu. Ya, semangat ya. Masih kuat kan nih? Masih ya? Oke, baik. Jadi saya mengulangi bahwa TDA itu adalah misinya adalah supaya bisa jadi tangan di atas, supaya kita menjadi pengusaha yang gemar memberi kepada sesama. Nah, di sini ada aktivitas TDA, yaitu kita adalah komunitas sosial yang non-profit. Tapi tujuan kita agar member itu 100% tangan di atas. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih tangan di bawah atau masih amfibi, tahu ya gitu ya? Belum, masih kiri kanan begitu. Jadi di jam kerja kadang-kadang minta-minta dari proyek itu amfibi. Diharapkan dengan jadi member TDA kita akan 100% menjadi TDA dan menjadi pengusaha yang kaya. Amin. Nah, ini contoh TDA. Ini 10 yang gemar sedekah. Ini TDA ini, tapi bukan TDA Indonesia. Ini target kita TDA seperti ini. Nah, bagi yang umat Islam di sini juga ada hadis bahwa sedekah itu akan membuat kita miskin. Untuk mencapai kita supaya menjadi TDA, menjadi pengusaha yang kaya, maka tim TDA Properti menggunakan beberapa sarana seperti KMB, ya
kelompok mentoring ini yang nanti dibagi-bagi. Kemarin sudah disebutkan ya siapa dengan siapa. Kemudian juga ada KPK. KPK artinya bukan KPK yang di sana ya, jadi kunjungan proyek